Jadi ada seorang perempuan, dia menuntun saudara dia, kakak dia, marah. Kakaknya ini yang harus dituntun ke dalam lubang pembantaian. Mereka berdua dengan temannya menuntun, dimasukkan itu ke dalam lubang sedalam 2 meter, didudukkan di situ. Dan mereka yang mengantar ini kakinya belum naik ke atas, tiba-tiba terdengar dentuman. Dan sang kakak melihat ke belakang. Dia lihat ke belakang, kepala saudaranya sudah nggak ada. Wah, itu dahsyat, dahsyat. Dan di lubang itu juga teman-temannya ditimbun di situ. Tanggal 30 September 1965 yang sudah dimateraikan sebagai Hari Pengkhianatan Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap negara Republik Indonesia pasca kemerdekaan, justru menjadi awal hari-hari yang sangat kelam bagi bangsa Indonesia. Setelah 7 orang jenderal TNI Angkatan Darat dibunuh, pembunuhan demi pembunuhan yang jauh lebih kejam lagi terjadi di tengah-tengah anak bangsa. Penumpasan secara besar-besaran itu telah menghilangkan 300.000 hingga 500.000 jiwa dalam tempo relatif singkat. Belasan ribu orang tertuduh PKI dikirim ke Pulau Buru dan harus hidup dari tanah pertanian yang digarap tanpa alat. Kisah-kisah kejamnya pembantaian dan tragedi memilukan penumpasan orang-orang merah dan mereka yang tidak bersih lingkungan di masa itu dirangkum dalam buku berjudul Tuhan Menangis Terluka, karya penulis dan wartawan Martin Aleida. Isi buku tersebut dan beberapa buku lain karya penulis yang juga sempat mengalami pedihnya hukuman brutal rezim Orde Baru itu, Jumat 13 Januari 2023 didiskusikan di Beranda Garuda Rakyat, Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tempat tersebut adalah kediaman pematung Dolorosa Sinaga. Tuhan Menangis Terluka merupakan tulisan yang dirangkum dari berbagai sumber tentang pembinasaan orang-orang merah di seluruh tanah air. Tentu buku ini dibuka dengan kunci yang paling penting untuk buku itu, dan yang paling penting kunci untuk membuka peristiwa itu adalah buku dari Jas Melvin. Jadi Jas Melvin sebagai pembuka, dan dari sana saya mulai di Aceh, bagaimana pembantaian itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, seluruh Jawa, Bali, sampai ke Ambon. Dan kadang-kadang dalam tulisan itu ada bertabrakan. Misalnya Raudal Banua yang menulis, Raudal Tanjung Banua yang menulis mengenai buruh, dia bertanya, kemana orang yang dulu dari Ambon yang ditugaskan, yang harus kerja paksa membuka kam itu. Nah, dari penulis-penulis yang dari saya download dari website, itu ada tahanan wanita dari Ambon yang menceritakan bahwa yang membuka buruh yang pertama kali itu adalah tahanan dari Ambon. Jadi saya kira saling menaik, dan buku ini saya tidak upayakan dengan sengaja untuk menuturkan dengan lengkap perjalanan peristiwa itu. Tapi dari sini orang akan tahu bagaimana kekejaman itu, bagaimana pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu, bagaimana orang disengajakan karena katanya tidak ada dana, orang dibiarkan lapar dalam tahanan, sudah mau mati dimasukkan ke dalam karung, ditembak, dibuang ke bawah. Dan itu saya kutip dari buku yang belum diterjemahkan, laporan yang sangat bagus dari John Rosa, juga dari teman kita, yang sekarang dia di Tarbes di Perancis, saya lupa namanya, sudah tua jadi. Kemudian dari saya ambil juga bagaimana pembantaian di kapal
itu menurut saya satu cerita yang luar biasa ya. Bagaimana tempat kremasi dijadikan tempat pembantaian, dan bagaimana tokoh yang jadi dendam yang muncul di Bali. Ada dendam kekalahan dalam rivalitas dagang. Bukan semata-mata politik, rivalitas dagang. Dan orang ini tidak ditembak dan dimasukkan ke dalam ladang kremasi, di mana digali 2 lubang gitu ya. Dan dia sengaja disiksa dengan cara dia tidak ditembak, tetapi dimutilasi dengan tepang pedang. Dan mayatnya dia ditempatkan di paling bawah, dan orang-orang yang dituduh sebagai PKI dan macam-macam ditimbunkan di atasnya. Tapi yang begini nih ya lebih dahsyat lagi di NTT. Itu kadang-kadang saya membaca itu kayaknya saya nggak percaya. Jadi ada seorang perempuan, dia menuntun saudara dia, kakak dia, marah kakaknya ini yang harus dituntun ke dalam lubang pembantaian. Mereka berdua dengan temannya menuntun, dimasukkan itu ke dalam lubang sedalam 2 meter, didudukan di situ. Dan mereka yang mengantar ini kakinya belum naik ke atas, tiba-tiba terdengar dentuman. Dan sang kakak melihat ke belakang. Dia lihat ke belakang, kepala saudaranya sudah nggak ada. Wah, itu dahsyat, dahsyat. Dan di lubang itu juga teman-temannya ditimbun di situ. Dan orang-orang menutup lubang itu dengan rumput, dengan tanah yang berumput, supaya anjing dan babi tidak membongkarnya. Saya kira ini dahsyat ya. Nah, di dalam buku ini juga saya tutup dengan pengakuan, artinya laporan Komnas HAM bahwa pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia memang terjadi. Ya, itu jadi laporan dia yang dipublisir sebanyak 300 halaman. Saya ambil yang paling penting, itu yang menjadi penutup dari buku ini. Tetapi sebelumnya itu juga ada sebuah tulisan yang dikatakan di dalam Facebook outdated, tapi menurut saya dahsyat. Jadi Muhammad Al-Fayyad, dia membuat analisa yang sangat tajam ya mengenai buku putih Nahdlatul Ulama. Jadi rupanya pada tanggal 4 Oktober ketika jenazah sudah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, saya kira. Kemudian omnya Gus Dur, saya lupa namanya, dengan Subhan Zelhe mendrap surat yang harus ditandatangani oleh pengurus besar NU. Tetapi surat ini tidak ditandatangani oleh Pak Idam Halid dan Rois Amnya, Pak Habib apa gitu. Mereka nggak tandatangan. Surat ini sampai ke daerah. Dan di daerah yang memang sudah ada orang yang rugi karena aksi sepihak, terjadilah pembantaian. Sebelumnya saya sebagai generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010, jika saya mau mengakui satu hal, kami masih termasuk dalam tanda petik korban dari propaganda dan sistem berpikir yang diajarkan dan direproduksi oleh narasi sejarah Orde Baru. Reproduksi tersebut dapat dilihat misalnya dari bagaimana kami masih diajarkan sampai hari ini menulis G30S_PKI, dan secara sengaja atau disengaja tidak pernah diberikan porsi yang cukup untuk memperoleh fakta mengenai apa yang terjadi sesudah 1 Oktober 1965. Dalam hal ini saya kira yang menjadi titik tolak saya adalah sebuah buku yang ditulis oleh Pak Hersri Setiawan, judulnya Memoir Pulau Buru, yang terbit pertama kali pada 2004, kemudian dicetak ulang tahun 2016. Dalam memoir tersebut saya menemukan untuk pertama kalinya sebagai siswa kelas 8, kelas 2 SMP, sesuatu yang tidak pernah saya dengar dari guru sejarah maupun guru PPKN yang mengajarkan tentang 1965 dan apa yang terjadi selanjutnya.
Dari buku tersebut pengembaraan saya bermula, dan kisah lengkapnya saya tuliskan dalam epilog buku Teropong dan Suryakanta. Jika ingin merunut dari 3 karya Pak Martin, yang pertama adalah Memoir Romantisme Tahun Kekerasan, dan kemudian berlanjut dalam kumpulan esai dan kritik karya Teropong dan Suryakanta, dan berpuncak dalam Tuhan Menangis dan Terluka, saya akan mengemukakan satu benang merah yang saya rasa paling penting untuk diketahui. Sebagaimana kita masih dapat mencari dan googling di berita hari ini, 2 hari lalu Presiden Joko Widodo menyatakan mengakui terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa yang diperinci dalam keterangan tersebut. Ada ungkapan menyesali bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Tetapi yang tidak ada dari kata pertama sampai kata terakhir adalah permohonan maaf dan pengungkapan kebenaran, bukan hanya tentang siapa yang melakukan ini semua, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab untuk setiap pola pikir yang sudah dilancarkan kepada kami, kepada generasi yang sama sekali tidak mengetahui. Saya lahir 5 tahun sesudah Orde Baru runtuh, dan karena itu tidak mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sebagai ringkasan, Memoir Romantisme Tahun Kekerasan menyajikan sudut pandang seorang Martin Aleida sejak ia masih bernama Nurlan, dari kampungnya di Tanjung Balai hingga kemudian menjadi wartawan surat kabar harian rakyat di Jakarta selama 2 tahun, sebelum kemudian menjadi korban dari operasi Kalong yang dipimpin oleh Kapten dan kemudian menjadi Letnan Suroso. Dari Kapten menjadi Mayor Suroso. Dalam operasi tersebut, dan yang sebagaimana diakui dalam Romantisme Tahun Kekerasan, ada penyiksaan yang dialami oleh Pak Martin, tetapi bukan penyiksaan fisik secara eksplisit, tetapi lebih banyak adalah penyiksaan psikis. Dan ketika saya sebagai generasi yang mendapatkan akses terhadap pemahaman tentang kesehatan mental, penyiksaan psikis itu luar biasa dampaknya mengubah kepribadian seseorang, dan terutama menemukan pribadi yang baru sesudah peristiwa itu terjadi. Saya tidak bisa membayangkan seandainya saya menemukan orang terdekat yang saya kenal itu dicambuk dengan ekor pari, dengan masih berdarah-darah. Saya harus mengobati punggung yang bersayat ekor pari hanya dengan beras dan kencur yang dikunyah. Saya tidak bisa membayangkan itu sama sekali, dan itu berada di luar bayangan saya hingga hari ini. Atau saya menemukan kekasih saya harus mengepel lantai yang berdarah-darah ketika proses interogasi selesai. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, dan saya merekonstruksi itu dalam ingatan dengan penuh kengerian. Hingga kemudian Pak Martin berhasil meraih kembali kehidupannya, dilepas dari tahanan operasi Kalong, tanpa kawan, tanpa saudara, tanpa kenalan di Jakarta, kecuali seorang penyintas operasi Kalong yang juga kemudian menjadi seorang pengusaha tambak ikan. Dan pengalaman yang disajikan oleh Pak Martin, terutama dalam Romantisme Tahun Kekerasan, bukan hanya pengalaman untuk menyatakan saya korban, ini penyiksaan yang telah saya lakukan, dan sekian, tetapi juga pengalaman menyintas, surviving experience. Dan itulah yang saya kira penting untuk menunjukkan daya hidup yang tidak padam meski kekuasaan itu sangat represif. Tinjauan terhadap karya Romantisme Tahun Kekerasan dirangkum dalam buku kedua, yaitu Teropong dan Suryakanta, di mana Pak Martin memberi saya kehormatan besar untuk menulis epilog buku tersebut. Saya menulis epilog tersebut dengan penekanan bagaimana saya bertemu dengan Pak Martin, kemudian bagaimana perjumpaan saya dengan krisis
1965 dan 1966, dan kemudian juga bagaimana saya menyelami pengalaman hidup Pak Martin dengan cermin dari generasi saya saat ini. Saya katakan tadi puncak dari ketiga buku tersebut adalah kompendium Tuhan Menangis Terluka yang baru saja terbit dan dengan ketebalan nyaris 600 halaman ini. Buku ini secara ambisius, secara sangat ambisius malah, menawarkan dua hal yang sama sekali sumir dalam penulisan sejarah atau dalam historiografi yang kami kenal selama sekolah dan 12 tahun bersekolah di Indonesia. Yang pertama adalah peran negara, dalam hal ini Angkatan Darat, dalam pembantaian 1965. Dan yang kedua adalah bagaimana pengakuan atas peristiwa kejahatan sebesar 1965 itu membutuhkan peran yang sangat kuat. Untuk saya katakan kepada Bu Martin, saya berbahagia bahwa Bu Martin Alaida saya ajak di depan Istana Negara, Istana Merdeka untuk aksi Kamisan. Tuhan pun menangis terluka karena begitu dahsyatnya kekejaman Orde Baru, dimulai dari Aceh, kemudian Medan, Tanjung Kaso, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Pulau Kemarau, terus ke Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, luar biasa. Kemudian juga Argosari. Ini betul-betul kejahatan yang tidak bisa dilupakan dan dasar, saya bilang. Ya. Bahkan kekejaman Soeharto lebih kejam daripada Nazi Hitler yang dia hanya memasukkan tapol atau misalkan waktu itu di dalam satu kamar gas dan habis. Tetapi rezim Soeharto dengan menggunakan orang diadu, teman-teman kita diadu, ya, kemudian setelah itu diseret, dilemari batu, bukan main, ya. Ditambah lagi di dalam tahanan juga tidak diberi makan. Saya baru saja mewawancarai teman saya di Surabaya, karena laparnya itu gabah dimakan sehingga perutnya jadi rusak. Itu di Kalisosok 3 bulan tidak makan nasi, hanya makan rumput dan umbi tekinya saja. Itu, ya. Jadi ini dasar sekali. Maka itu kepada Bu Martin, saya khawatir, maaf nih para pembesar kita sekarang berada di kekuasaan tidak pernah belajar ini. Karena itu buku-buku ini saya punya inisiatif, nanti suatu saat akan kami serahkan, apakah itu kepada Menko Polhukam, apakah itu kepada Pak Makarim Bisono atau ke KSP untuk membaca. Ini tidak banyak komentar. Jadi kalau ada yang mengatakan, waduh kasus 65 tidak bisa dibawa ke ranah pengadilan, buktinya sudah nggak ada, pelakunya ini betul-betul penghinaan bagi saya. Saya selalu berulang kali, kurang bukti apa lagi, ya? Jasmine Afin sudah sangat jelas itu di Aceh menemukan bukti-bukti otentik, ya. Dan kami YPKP telah mengumpulkan 356 titik kuburan massal, ya, dari Sumatera Barat terus sampai ke Jawa. Itu otentik, saya berani bicara. Apakah itu di Pati, Pemalang, Pekalongan, Surabaya. Belum lama ini Mas Indra yang saya ajak itu 600 sampai 700 orang yang dituduh PKI dibunuh, dibuang di kuburan jarak, ya, itu Putak Gede. Itu ada area yang kosong. Jadi ini kurang bukti apa lagi? Matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan